Ikan Texas. Di episode Texas, saat Sandy yang sedih karena rindu kampung halamannya di Texas, SpongeBob dan Patrick ingin membuatnya ceria kembali dengan membuat pesta di Krusty Krab. Mereka pun pergi ke rumah Sandy untuk mengundangnya. Tapi ternyata Sandy mau pulang ke Texas. Segala cara dilakukan agar Sandy mau pergi ke tempat pesta, dan hampir semuanya gagal. Sampai Patrick bilang Texas itu bodoh. Apa katamu? Texas adalah... Awas ya kalau kau menjelek-jelekan nama Texas lagi. Caranya berhasil, dan Sandy mengejar mereka berdua sampai ke Krusty Krab. Lalu ada adegan seperti ini. Lihatlah Sandy, kita berdansa. Daging panggang raksasa. Kue khas Texas. Dan aku mendapatkan galon ini untukmu. Jadi, semua benda yang ditujukan di sini adalah parodi dari hal nyata di Texas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dub Inggrisnya. Check it out, Sandy. We got square dancing. Square dancing merupakan tarian khas dari Texas, di mana terdapat 8 orang yang menari dalam formasi berbentuk kotak. Di sini salah diinterpretasikan menjadi tarian dengan memegang kotak. Giant barbecues. Barbecues, seperti yang kalian tahu, adalah teknik memasak daging atau makanan lain dengan menggunakan arang atau api kecil dalam waktu yang lama. Di sini salah diinterpretasikan menjadi barbecue. Bar berarti berduri dan Q adalah huruf Q. Jadi menurut mereka, barbecue adalah kawat berduri berbentuk huruf Q. Homemade peas in a can pie. Pecan pie adalah hidangan penutup klasik Amerika Serikat, khususnya populer di wilayah selatan dengan bahan utama kacang pecan. Di sini salah diartikan menjadi pecan atau kacang polong dalam kaleng. Oleh karena itu, ditampilkan kue pie dengan isi kacang polong yang masih ada kalengnya. And we got our very own 10-gallon hat. 10-gallon hat adalah topi koboi ikonik berbentuk besar dengan mahkota tinggi dan pinggiran lebar. Di sini salah diinterpretasikan menjadi galon isi 10 liter beneran. Ikan pindah. Di episode Party Pooper, saat SpongeBob membeli buku paduan pesta dan ingin mengadakan pesta di rumahnya, dia mulai mengundang semua temannya. Lalu ada adegan seperti ini. Kau tahu siapa SpongeBob SquarePants? Mungkin temanmu saat kau di taman kanak-kanak, sayang. Taman kanak-kanak? Oh iya, si celana kotak itu. Saatnya kita pindah loh. Kenapa ikan ini langsung mau pindah? Jadi, seperti yang diketahui, SpongeBob merupakan teman ikan ini saat TK, dan dia tahu seberapa mengganggu SpongeBob itu. Oleh karena itu, karena dia mendapat undangan dari entah pos atau SpongeBob sendiri, intinya SpongeBob sudah tahu alamatnya. Jadi, dia tidak mau mengambil resiko untuk diganggu kehidupannya lagi oleh SpongeBob. Makanya dia ingin segera pindah. Saatnya kita pindah loh. Roti panggang. Di episode Pranks a Lot, Silakan coba. Hah, itu permen karet meledak. di mana SpongeBob dan Patrick membeli semprotan tidak terlihat, mereka pun tidak sengaja menggunakannya pada diri mereka sendiri. Kau tidak punya tangan kanan. Au, tangan kanan, di mana kau? Orang-orang mulai mengira mereka melihat hantu karena ada suara tapi tidak ada wujudnya. Lalu adegannya seperti ini. Hantu! 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 Kenapa ikan ini menunjukkan roti saat bilang hantu? Mari kita lihat dub Inggrisnya agar lebih jelas. Ghosts. Jadi jokesnya adalah plesetan kata. Ikan yang lain pada bilang ghost atau hantu. Tapi ikan ini tiba-tiba bilang toast yang artinya roti panggang. Toast dan ghost memang terdengar mirip. Walaupun di dub Indonya tetap diartikan sebagai hantu. Hantu! 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 Ijazah SMA. Di episode Truth or Square, saat Krusty Krab mengadakan anniversary yang ke-117, SpongeBob pun ditugaskan untuk mendekorasi. Setelah dekorasinya selesai, masih ada ornamen terakhir yang perlu dikeluarkan dari freezer. Persembahkan padamu. Karena terlalu berat, entah bagaimana, tapi SpongeBob terlempar keluar dan masuk ke dalam lagi.
membuat pintu freezer tertutup. Lalu ada adegan seperti ini. Bagaimana kita keluar? Aku sudah menghabiskan seumur hidup bekerja di restoran ini dan aku tahu hanya ada satu cara keluar dari sini. Ijazah SMA? Bukan. Kenapa Patrick bilang ijazah SMA? Bila dilihat transkrip Inggrisnya, terjemahan adegannya sudah benar. Penjelasannya, di sini mereka semua terjebak di dalam freezer. Jadi maksud Tuan Krabs saat bilang keluar dari sini adalah secara harfiah, yaitu keluar dari freezer tersebut. Tapi Patrick berpikir 1000 langkah ke depan. Jadi yang dimaksud Patrick adalah keluar dari pekerjaan Krusty Krab yang kurang menjanjikan dengan ijazah SMA. Dengan ijazah tersebut, setidaknya bisa mendapat pekerjaan yang lebih layak daripada di Krusty Krab, pikirnya Patrick begitu. Sepatu menggelembung. Di episode Sleepy Time, saat SpongeBob bermimpi mengemudikan kapal dan mendapat SIM, dia terlempar dari mimpinya sendiri dan berjalan di dunia nyata. Lalu SpongeBob pun eksplor mimpi orang lain, seperti Gary, Patrick, Squidward, dan Sandy. Di mimpinya Sandy, mereka sedang skydiving dan harus mendarat di suatu titik kecil. Di sini, Sandy mengatakan ini aman apabila kamu punya parasut, dan adegannya seperti ini. Tidak akan bahaya kalau kau punya parasut. Oke. Bukan parkit, SpongeBob. Bukan parkit. Aku tahu. Kenapa dia bilang parkit tapi ditujukan sepatu? Karena ini masih season awal, jadi maklum banyak error yang dilakukan oleh tim dubber Indonesia. Tapi oke, mari kita lihat dub Inggrisnya. Not as long as you got a big old parachute. Okay. Not parachute, SpongeBob. Parachute. Gotcha. Not a parakeet. Jadi jokesnya adalah plesetan kata dengan awalan kata pa. Karena mereka berada di langit dan sedang jatuh, pastinya pendengaran SpongeBob kurang bagus. Jadi Sandy dari awal bilang parasut, tapi SpongeBob salah dengar dan dikira Sandy bilang pair of shoes, atau diartikan sepasang sepatu. Oleh karena itu ditampilkan sepatunya membesar. Yang kedua, dia salah dengar lagi menjadi parkit, makanya ditujukan burung parkit. Tapi paramedik. 2%. Di episode Pass of the West, saat SpongeBob sedih karena semua temannya memiliki kakek atau buyut yang terkenal, dia ditemani Sandy untuk mencari sejarah keluarganya di Bikini Bottom. Lalu ditemukan bahwa SpongeBob punya buyut yang cukup terkenal karena pernah menyelamatkan Dead Eye Clutch atau Bikini Bottom di masa lalu. Jadi kakek buyutnya saat pertama kali datang ke kota itu, dia pergi ke restoran dan memesan minuman. Lalu adegannya seperti ini. Kau mau pesan apa orang asing? Berikan aku segelas susu. Susu? 2%. Menurutmu kau bisa mengatasinya? Aku minum ini setiap hari, melewati bibirku dan tenggorokanku. Awas cacing pita. Apa maksud 2%? Jadi SpongeBob memesan susu di sini adalah parodi yang sering ada di film cowboy. Biasanya yang dipesan cowboy adalah alkohol. Bisa dilihat juga dari percakapan Squidward yang tanya apakah kau bisa mengatasinya. Nah, 2% ini tidak ada hubungannya dengan alkohol. 2% ini mengarah ke jumlah lemak yang ada di susu tersebut. Jadi susu yang dipesan SpongeBob adalah jenis susu yang rendah lemak atau low fat milk. Lucunya SpongeBob masih kenok padahal minum susu yang lemaknya sudah sangat dikurangi. Mules.